Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin serta seluruh pendengar Radio Bas FM dan yang lainnya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut untuk mengkaji bersama-sama pokok-pokok ajaran Islam melalui kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Dan pada kesempatan terakhir malam satu pekan yang lalu kita masih menyelesaikan pembahasan tentang hadis diutusnya Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman. Salah satu nas yang dimuat di dalam bab yang keempat yaitu bab ad-du'a ila syahadati Allah ilaha illallah, tentang dakwah menuju syahadat la ilaha illallah. Terakhir kita membahas tentang peringatan Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang diutus untuk berdakwah di Yaman, yaitu bahwa jangan sampai memaksa orang setelah bersyahadat dan setelah menjalankan sholat untuk mengeluarkan harta zakat dari harta istimewa mereka. Kemudian diingatkan oleh Nabi supaya takut terhadap doanya orang yang dizalimi. Wattaqi da'wata al-mazlum. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi, karena doanya orang yang dizalimi tidak terhalang dari Allah. Artinya akan dikabulkan doa orang yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan supaya berhati-hati dari semua bentuk kezaliman. Berhati-hati dari berbagai macam kezaliman, karena jenis dan macam kezaliman itu banyak. Selanjutnya al-muallif
muallif penyusun kitab Fathul Majid rahimahullah mengatakan wa fil hadithi aidan, halaman 74 dalam kitab saya, halaman 74. Wa fil hadithi aidan qabulu khabaril wahid al-adl. Dalam hadis juga terdapat penjelasan tentang diterimanya berita atau khabar ahad, khabar wahid yang adil. Hadis ahad, riwayat dari satu orang yang adil itu diterima. Wa wujub al-amal bihi, dan wajib untuk diamalkan. Khabar wahid, khabar ahad atau hadis ahad itu harus diterima asalkan adil dan wajib untuk diamalkan. Karena Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW sebagai penyampai masalah agama dan yang terbesar adalah masalah akidah, hanya satu orang, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Masyarakat Yaman menerima apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal terkait dengan syahadatu alla ilaha illallah, terkait dengan tauhid, terkait dengan akidah. Tidak menunggu mereka, nunggu sampai banyak orang dulu yang menyampaikan. Tetapi langsung untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal tentang syahadatu alla ilaha illallah. Tidak perlu menunggu 10 orang supaya menjadi mutawatir. Kalau tidak menerima, mereka dikatakan tidak muslim. Tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Mu'adz ibnu Jabal di Yaman. Ini menunjukkan bahwa khabarul wahid, khabar ahad itu diterima dan wajib dijadikan sebagai dasar amal, dijadikan sebagai dasar keyakinan. Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang ba'thul imam al-ummala li jibayatil zakah. Imam juga mengutus petugas, mengutus ummal, para petugas amil zakat untuk menarik zakat. Diambil dari sabda Rasulullah SAW, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau mereka sudah taat menjalankan salat setelah bersyahadat, maka beritahu mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah memfardukan kepada mereka sedekah, zakat yang diambil dari para orang kayanya dikembalikan kepada orang-orang fakirnya. Jadi di sini sekaligus Rasulullah mengutus Mu'adz di samping sebagai dai juga menjadi petugas untuk mengumpulkan zakat. Ada petunjuk di sini bahwa imam atau pemimpin perlu mengutus petugas-petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang kaya yang kemudian akan dikembalikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa annahu ya'idhu ummalahu wa wulatahu. Dan imam juga perlu, pemimpin juga perlu memberikan pengarahan, memberikan nasihat kepada para petugasnya
dan kepada para wulatnya, kepada para pemimpin daerah, pemimpin tertinggi, imam, perlu memberikan pengarahan, perlu memberikan taujihat, perlu memberikan nasihat, supaya perlu memberikan nasihat kepada para petugasnya dan kepada para pemimpin daerah yang ditunjuknya sebagai wali di suatu daerah. Wa ya'muruhum, dan menyuruh mereka, menyuruh para petugas dan para walinya, para pemimpin daerah yang ditunjuk oleh imam, bitaqwallahi ta'ala, supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini hal yang terpenting bagi seorang imam, untuk nyuruh para petugasnya, para pegawainya, para pemimpin daerah yang ditunjuknya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa yu'allimuhum, juga mengajarkan kepada mereka ilmu, mengajari mereka ilmu. Maka seorang imam selayaknya atau seharusnya adalah orang yang ngerti tentang agama. Wa yanhahum 'anil dzulm, dan melarang mereka untuk berbuat zalim. Ini juga pesan yang tidak kalah pentingnya. Pesan seorang imam, seorang pemimpin tertinggi, untuk melarang para pegawainya, melarang para pejabatnya, para petugasnya, dan pemimpin-pemimpin daerah yang ditunjuknya, supaya mereka tidak berbuat zalim, tidak berbuat semena-mena. Wa yu'arrifuhum su'a aqibatihi, serta memberitahukan kepada mereka tentang akibat buruk dari kezaliman. Wat tanbih 'ala ta'lim bit tadarruj, juga mengingatkan, memberikan perhatian kepada para petugasnya untuk mengajari manusia tentang agama ini secara bertahap. Jadi petugas-petugas yang diutus sekaligus juga sebagai para pengajar ilmu, para pendidik, para penyampai ilmu, seperti ketika Rasulullah mengutus Mu'adz. Juga Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lainnya. Diingatkan supaya ngajari umat itu secara bertahap, dari yang paling penting ke paling penting berikutnya, bukan dari cabang ke pokok, tapi dari pokok ke cabang, dari masalah yang paling penting secara bertahap, kemudian yang paling penting berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Karena masalah tauhid adalah masalah pokok yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi. Hal pertama yang harus diajarkan adalah masalah tauhid. Karena kalau orang tidak keburu mempunyai umur yang cukup, meninggal dunia belum bertauhid, maka akan mendapatkan siksaan dari Allah. Maka hal yang paling pertama adalah menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Bukan hidup enak di dunia. Bukan itu yang paling pertama diajarkan, tapi bagaimana selamat hidupnya di akhirat. Itu tingkat kepedulian seorang dai yang tertinggi itu kepada umat. Jadi tingkat kepedulian seorang dai kepada umatnya adalah memperhatikan keselamatan mereka di akhirat. Adapun dunia, masing-masing punya cara untuk selamat hidup di dunia. Tapi supaya cara yang dilakukan bagaimana selamat di dunia tidak menyimpang, diajarkan dulu ilmu agama, bertauhid yang benar, jauh dari syirik. Jadi kita, antum semuanya tidak usah terpengaruh, kok yang dibahas tauhid melulu, kok kenapa tidak berbicara tentang masalah ekonomi. Ada bagiannya nanti ketika kita membahas fikih. Tidak semuanya ahli ekonomi,
tapi semuanya harus ahli tauhid. Tidak semuanya harus ahli dagang, tidak semuanya harus ahli ekonomi, tapi semuanya harus ahli tauhid. Itulah tingkat kepedulian kita yang paling tinggi. Kita dikatakan tidak peduli kepada kehidupan umat, kita peduli. Dan kepedulian yang paling tertinggi adalah kepedulian terhadap keselamatan hidup di akhirat. Karena dunia itu hanya ujian. Dunia itu hanya sementara saja sifatnya. Qalahul musannif, ini dikatakan oleh al-musannif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Qultu, saya katakan, yakni saya di sini maksudnya adalah penyusun kitab Fathil Majid Syekh Abdurrahman ibnu Hasan rahimahumullah. Wa yubda'u bil aham fal aham, hendaknya dimulai dari yang terpenting, kemudian yang terpenting berikutnya. Artinya tadarruj, tahapan yang harus ditempuh itu adalah mulai dari yang paling penting, kemudian disusul dengan yang berikutnya lagi. Apa yang paling penting bagi kehidupan manusia? Tauhid, tidak syirik. Karena ini modal dasar yang paling penting, yang paling pokok. Karena dengan tauhid akan ada takwa. Dan takwa adalah makhraj. Makhraj dari segala macam kesulitan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Selanjutnya al-musannif mengatakan wa'lam annahu lam yadhkur fil haditsis sauma wal hajja. Ketahuilah bahwa beliau di dalam hadis ini tidak menyebutkan saum, tidak menyebutkan puasa, waz zakah, dan tidak menyebutkan zakat. Rukun Islam yang keempat dan kelima. Yang disebutkan hanya 3. Syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Tapi tidak menyebutkan tentang saum dan hajj, puasa dan haji. Sisa dari rukun Islam yang 5. Mengapa demikian? Fa ashkala dzalika ala katsirin minal ulama. Ini menimbulkan iskal, menimbulkan permasalahan bagi banyak ulama. Mengapa kok tidak disebutkan puasa dan zakat? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ajaba ba'dun nas, sebagian orang menjawab akan iskal ini, akan permasalahan ini. Apa jawabannya? Sebagian orang menjawab, anna ba'dar ruwat ikhtasaral hadith. Sebagian perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini itu meringkas hadisnya, tidak menyebutkan semuanya, tapi meringkas syahadat, salat dan zakat. Kata Syekhul Islam, walaysa kadzalik. Tapi ini tidak benar kalau disebutkan bahwa para perawi itu meringkas hadis. Laisa kadzalik, ini tidak benar, tidak demikian halnya. Fa inna hadza ta'nun fir ruwat, karena ini berarti tuduhan kepada para perawi hadis. Tuduhan apa ya? Tuduhan perawinya enggak beres karena meringkas-ringkas hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak demikian alasannya. Bukan demikian, bukan karena para perawi meringkas hadis. Li'anna dzalika innama yaqa' fil haditsil wahid. Karena hal itu terjadi, karena hal itu hanya terjadi pada satu hadis. Artinya bahwa kasus ini tentang dakwahnya Mu'adz di Yaman itu berada di dalam satu hadis. Mithlu hadis wafdi Abdul Qais. Seperti hadisnya utusan orang dari kalangan Abdul Qais ketika mereka mengutus delegasinya kepada Nabi Muhammad SAW untuk belajar agama. Di bawahnya disebutkan di sini. Saya tidak menyebutkan
tapi di bawah di hamish Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi menyebutkan hadis dimaksud. Hadis ketika wafdu delegasi dari Bani Abdul Qais datang kepada Nabi belajar agama. Mereka datang kepada Nabi untuk belajar agama, ya Rasulullah. Kami datang hanya di bulan haram saja, karena kami terhalang oleh Bani Mudhar, orang-orang kafir dari Bani Mudhar di Mekah, sehingga kami tidak leluasa untuk selalu datang kepada engkau ya Rasulullah. Maka ajarkan kepada kami kalimat fasl, perkataan yang kami tidak perlu bertanya lagi sesudah itu. Dan dengan itu kami bisa menyampaikan kepada masyarakat kami. Dan dengan itu kami bisa masuk surga. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah tentang beberapa ajaran. Di antaranya adalah amurukum bi arba' wa anhaakum an arba'. Saya perintahkan kamu dengan 4 perkara. Pertama, beriman kepada Allah. Kemudian atadrun mal iman billah. Apakah kalian mengerti apa itu iman kepada Allah? Lalu beliau menerangkan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu ramadan wa an tu'thul khams minal maghnam. Iman kepada Allah itu adalah supaya kamu bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan supaya kamu memberikan 1/5 dari harta ghanimah. Al-hadits ini menurut Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi terjadi pada tahun 9 Hijriyah, tetapi dikritik oleh Syekh Ibnu Baz bahwa itu tidak benar, itu perlu untuk diteliti kembali kalau dikatakan pada tahun 9 Hijriyah. Kenapa? Karena yang paling nampak bagi beliau, bagi Syekh bin Baz, bahwa utusan dari Bani Abdul Qais ini terjadi sebelum Fathu Mekah. Karena mereka mengatakan kepada Nabi, inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari Mudhar. Karena antara kami dengan engkau ya Rasulullah terhalang oleh perkampungan orang-orang kafir dari suku Mudhar. Kami tidak bebas untuk datang kepadamu karena terhalang oleh satu perkampungan yang dihuni oleh para orang kafir dari suku Mudhar. Dan itu termasuk pembesar-pembesar kafir yang ada di Mekah. Kata Syekh bin Baz, wa ma'lum anna ahla Makkah hum ru'usu kuffari Mudhar wa qadatuha. Telah diketahui bersama bahwa ahlu Mekah adalah para pemimpin orang-orang kafir dari suku Mudhar dan para komandannya. Sedangkan mereka masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Mereka masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Kapan Fathu Mekah? Pada tahun 8 Hijriyah. Kok ini peristiwanya dikatakan tahun 9 Hijriyah, maka bertentangan dengan isinya. Karena mereka mengatakan terhalang oleh orang-orang kafir Mudhar. Padahal orang-orang kafir Mudhar pada saat Fathu Mekah, dan itu terjadi pada 8 Hijriyah, itu sudah masuk Islam. Mestinya peristiwa ini terjadi sebelum itu. Wallahu a'lam bishawab.
Fa ammal haditsan al-munfasilan falaisa al-amru fihi makadzalik. Adapun dua hadis yang saling terpisah satu sama lain, maka persoalannya juga bukan demikian. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau dikatakan ini merupakan ringkasan dari para perawi ingin meringkas hadisnya hanya pada 3 permasalahan dari rukun Islam itu saja, ini menurut beliau tidak benar. Walakin an hadza jawaban. Akan tapi tentang ini ada jawaban. Tentang ini yang mana? Kok kenapa hanya menyebutkan 3 dan tidak menyebutkan puasa dan haji? Ada 2 jawaban. Ahaduhuma, yang pertama, anna dzalika bihasabi nuzulil faraid. Anna dzalik bihasab nuzulil faraid. Itu terjadi sesuai dengan turunnya hal-hal yang difardukan oleh Allah. Jadi mengapa Nabi menyebutkan 3 hal? Ya sesuai dengan turunnya kewajiban. Wa awwal ma faradallahu syahadatain. Hal pertama yang difardukan oleh Allah adalah 2 kalimat syahadat. Thumma shalah, kemudian salat. Fa innahu amara bis salat fi awwali awqatil wahyu. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan salat pada waktu-waktu awal datangnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi masih di Mekah, sebelum hijrah kurang beberapa saat. Itu awal waktu diperintahkannya salat. Walihada lam yadhkur wujubal hajj ka'ammatil ahadits. Oleh karena itu beliau tidak menyebutkan kewajiban haji seperti umumnya hadis-hadis yang lain. Jadi pahami ya. Jadi satu pendapat mengatakan itu sesuai dengan turunnya kewajiban. Kewajiban pertama syahadatain, kemudian salat, baru kemudian zakat. Innama jaa fil ahadits al-mutaakhirah. Tidak lain kewajiban haji itu atau puasa itu terjadi pada hadis-hadis terakhir, termuat di dalam hadis-hadis yang belakangan. Tidak pada tahun-tahun sebelum itu. Karena kewajibannya pada saat di Madinah. Qultu wa hadza minal ahadits al-mutaakhirah. Saya katakan, saya maksudnya di sini adalah penulis Fathul Majid. Saya katakan, dan ini hadis Mu'adz bin Jabal ini termasuk hadis-hadis yang mutaakhir. Karena kapan Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman? Pada tahun 10 Hijriyah sudah ada Fathu Makkah. Tapi sebelum hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk hadis-hadis yang belakangan. Terus bagaimana masalahnya? Jawaban yang pertama ini mengandung kelemahan. Rasulullah menyebutkan sesuai dengan turunnya kewajiban. Tapi ini mengandung kelemahan. Walam yudhkar fiha, dan haji serta saum tidak disebutkan dalam hadis ini. Padahal hadis ini termasuk hadis yang mutaakhirah, termasuk hadis yang datangnya belakangan. Karena terkait dengan diutusnya Mu'adz ke Yaman pada tahun 10 Hijriyah. Ingat ya, Nabi Muhammad mengutus Mu'adz kapan? Tahun 10 Hijriyah. Fathu Makkah kapan? Tahun 8 Hijriyah. Tahun 8 Hijriyah. Mestinya kewajiban siam itu sudah ada. Dan itu menjelang Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban yang pertama. Al-jawabus tsani, jawaban yang kedua, annahu kana yadhkuru fi kulli maqamin ma yunasibuh.
bahwa Nabi SAW menyebutkan di setiap makom hal yang sesuai dengan makom itu. Makomnya apa, situasinya, kondisinya seperti apa, Nabi menyebutkan sesuai dengan sikon tertentu. Ada kalanya menyebut ini karena sikon menuntut itu. Ada kalanya menyebut itu karena sikon menuntut penyebutan masalah itu. Jadi jawaban yang kedua, itu disebutkan sesuai dengan sikonnya. Rasulullah menyebutkan 3 hal, syahadat, salat dan kemudian zakat, itu sesuai dengan sikonnya. Ini jawaban kedua. Fayadhkuru taratan al-fara'id allati yuqatalu 'alaiha kas-salati waz-zakah. Kadang-kadang Nabi SAW menyebutkan beberapa faridah, beberapa perkara fardu yang apabila ditinggalkan itu harus diperangi. Beberapa perkara fardu yang disebutkan oleh Rasulullah yang apabila ditinggalkan harus diperangi. Contohnya apa? Kas-salati waz-zakah. Salat dan zakat. Salat kalau ditinggalkan maka diperangi. Zakat ketika ditinggalkan diperangi, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini kadang-kadang Rasulullah SAW menyebut seperti itu. Wa yadhkuru taratan as-salata was-siyama liman lam yakun alaihi zakah. Kadang Nabi menyebutkan salat dan siam, menyebutkan salat dan puasa bagi orang yang tidak ada kewajiban zakat baginya. Zakat dia tidak mampu. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan salat dan siam kepadanya. Wa yadhkur taratan as-salata waz-zakata was-shaum. Kadang-kadang Nabi SAW menyebutkan salat, zakat dan puasa. Fa imma ayyakuna qabla fardil hajj. Mungkin itu sebelum adanya fardu haji. Wa imma ayyakuna al-mukhatab bidzalika la hajja alaihi. Mungkin juga karena orang yang diajak berbicara adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya disebutkan hanya salat, zakat dan saum dan tidak menyebutkan haji. Kenapa? Ya mungkin itu sebelum turunnya fardu haji, mungkin juga karena orang yang diajak berbicara tidak mempunyai kewajiban untuk haji, karena kewajiban haji hanya bagi orang yang mampu. Walaupun zakat juga dilakukan bagi orang yang mampu. Tapi kewajiban haji atau kemampuan untuk melaksanakan haji itu lebih berat daripada melaksanakan zakat. Selanjutnya beliau mengatakan wa ammas salatu waz-zakatu falahuma sya'nun laisa lisairil faraid. Adapun salat dan zakat, keduanya memiliki kedudukan tidak seperti semua kewajiban yang lain. Salat dan zakat memiliki kedudukan tidak sama dengan seluruh fardu-fardu yang lainnya. ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان. Karena itu Allah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Quranul Karim tentang perang yang harus dilakukan kepada orang yang meninggalkan salat dan zakat. Di dalam surat At-Taubah misalnya, ayat 5 dan ayat 10, ayat 11, ayat 5 dan ayat 11 menerangkan tentang kewajiban salat dan zakat yang apabila kewajiban ini ditinggalkan harus diperangi oleh imam. Oleh imam ya, harus diperangi oleh imam, bukan oleh sembarangan orang. Oleh pemimpin, oleh yang punya kekuasaan di suatu negara.
Kenapa? Li'annahuma ibadatani zahiratan. Karena keduanya merupakan ibadah yang zahir, yang nyata, yang kelihatan. Kalau orang tidak sholat, kelihatan. Ukurannya kan sholat di masjid. Kalau orang tidak sholat, kelihatan. Tidak ada adzan di suatu daerah, kelihatan orang-orangnya tidak sholat. Orang tidak zakat juga kelihatan. Orang kaya-kaya rumahnya bagus-bagus tapi kok nggak ada zakat. Kelihatan. Bi khilafis saum fa innahu amrun batin. Berbeda dengan saum, puasa. Maka puasa ini termasuk perkara yang tersembunyi. Tidak kelihatan. Nggak tahu antum puasa atau tidak tahu. Puasa kan nggak tahu orang lain. Zahirnya puasa. Tapi antum diam-diam membatalkan diri dari puasa kan nggak tahu orang. Jadi perkara puasa itu adalah puasa merupakan perkara yang batin, perkara yang tersembunyi. Min jinsil wudu wal ightisal minal jinabah. Termasuk jenis wudu, ya, dan termasuk mandi dari junub, mandi junub. Orang wudu ketika batal kan orang lain nggak tahu. Mungkin bisa diketahui tapi umumnya tidak tahu. Secara zahir umumnya orang batal dari wudu nggak tahu. Begitu juga mandi junub. Antum junub, mimpi atau tidak semalam, kemudian tidak mandi, orang lain nggak tahu. Makanya konsekuensinya hukumnya secara zahir itu beda. Konsekuensi hukum secara lahir yang bisa diambil sanksinya, sanksi hukum di dunia karena orang meninggalkan wudu, karena orang meninggalkan puasa itu beda dengan sholat dan zakat. Wa nahwu dzalika mimma yu'tamanu alaihi al-'abdu, dan lain-lain sebagainya dari hal yang seorang hamba dipercaya untuk bisa melakukannya. Ada perkara-perkara yang seorang hamba mestinya dipercaya untuk melakukannya, tapi ketika tidak melakukan orang tidak tahu. Contohnya adalah mandi junub, contohnya adalah wudu, contohnya adalah puasa, dan contoh-contoh yang lainnya yang senada. Fa innal insana yumkinuhu alla yanwiyas saum. Mungkin saja seseorang itu tidak berniat puasa. Kalau tidak berniat puasa kan walaupun dia tidak makan dan tidak minum tetap tidak terhitung puasanya. Karena dia tidak berniat untuk puasa. Wa an ya'kula sirran, begitu juga ketika makan secara sembunyi-sembunyi. Di tengah bulan Ramadan dia makan sembunyi-sembunyi, orang tidak tahu. Kama yumkinuhu an yaktuma hadathahu wa jinabatahu. Sebagaimana mungkin bagi dia untuk menyembunyikan hadasnya. Batalnya dari wudu disembunyikan, orang tidak tahu. Begitu juga junubnya dia sembunyikan, mungkin orang melakukan itu. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fil a'mali adh-dhahirah allati yuqatalun nas 'alaiha. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan amal-amal lahir, menyebutkan tentang amal-amal lahir yang apabila orang meninggalkannya, hukumnya diperangi oleh Nabi SAW atau oleh pemimpin yang bertugas mengatur umat. Wa yasiruna muslimina bi fi'liha, dan mereka menjadi muslim dengan melakukan amal-amal zahir itu. Artinya ketika melaksanakan amal-amal yang lahir seperti itu, yang kelihatan seperti itu, orang jadi tahu dia muslim. Ya, orang jadi tahu bahwa dia muslim karena melakukan amal-amal zahir seperti itu, zakatnya, puasa, salatnya. Tapi orang puasa tidak bisa diketahui dia muslim atau enggak muslim. Kan banyak orang enggak muslim puasa. Karena dalam rangka untuk untuk
menghormati tetangganya yang muslim, dia ikut puasa atau dia ingin diet atau yang lainnya. Falihada 'allaqa dzalika bis-salati waz-zakati duna as-shaum. Oleh karena itu Allah mengaitkan hal itu, mengaitkan keislaman seseorang dengan salat dan zakat. Dengan salat dan zakat. Kalau melaksanakannya berarti muslim. Duna as-shaum, bukan puasa. Wa in kana wajiban, meskipun puasa itu hukumnya wajib, tapi tidak dikaitkan seseorang dengannya untuk bukti bahwa dia adalah muslim. Kama fi ayatai Bara'ah, sebagaimana disebutkan dalam 2 ayat dalam surat Bara'ah, surat Taubat, yang menjelaskan tentang wajibnya salat dan zakat yang kalau ditinggalkan bisa diperangi oleh imam, oleh pemimpin. Yaitu ayat 5 dan 11. Bisa dilihat. Anda sudah lihat dan silahkan dilihat nanti. Itu menjelaskan tentang masalah salat dan zakat. Fa inna bara'ata nazalat ba'da fardhis siyam bittifaqin nas. Sesungguhnya surat Bara'ah, surat Taubah turun sesudah fardu siyam. Turun sesudah ada kewajiban berpuasa berdasarkan kesepakatan umat Islam, berdasarkan kesepakatan ulama. Turunnya surat Taubat itu sesudah ada kewajiban berpuasa. Jadi turunnya belakangan. Ada kewajiban berpuasa, kemudian turun surat Bara'ah. Wa kadzalika lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Begitu juga ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, lam yadhkur fi hadithihi shaum. Beliau tidak menyebutkan di dalam hadisnya tentang puasa. Li'annahu taba'un wa huwa batin, karena puasa itu merupakan kewajiban yang sifatnya batin, tidak terlihat. Wala dzakarul hajj, dan Nabi juga tidak menyebutkan tentang haji, li'anna wujubahu khassun laisa bi'ammin, karena kewajiban haji itu adalah kewajiban khusus dan bukan kewajiban umum. Wala yajibu fil umri illa marrah, dan tidak punya kewajiban, tidak wajib haji itu dilakukan kecuali satu umur, satu kali saja. Sehingga tidak disebutkan masalah haji. Beda dengan zakat. Walaupun zakat tergantung kemampuan orang, nisab dan haul, tapi bukan hanya satu umur sekali saja, tapi setiap mencapai nisab tahunan, maka berkewajiban untuk zakat, sehingga menjadi sesuatu yang terlihat. Orang kaya kok nggak pernah zakat? Kelihatan. Intaha bimakna. Sampai di situ. Hanya dengan maknanya saja. Kemudian ada catatan dari Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi. Beliau lebih cenderung mengatakan bahwa mengapa Nabi hanya menyebutkan 3 hal ini saja. Kata beliau, ini adalah karena perawi meringkas riwayatnya. Beliau cenderung untuk mengatakan perawi itu meringkas riwayatnya, meringkas hadisnya, hanya menyebutkan 3 perkara saja. Ini perawi yang menyingkatnya. Dan ini bukan ta'an, bukan tuduhan bahwa perawi itu tidak amanah, tetapi perawi itu menyebutkan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi kadang perawi menyebutkan secara ringkas karena melihat situasi dan kondisi, melihat permasalahannya, melihat stressing, ya, melihat stressingnya. Stressingnya apa? Nah, dalam hadis Mu'adz, stressingnya adalah masalah syahadat, masalah sholat dan masalah haji, masalah zakat. Karena itu cerita tentang ahlul kitab di Yaman. Otomatis kalau
mereka sudah syahadat, sholat dan zakat, otomatis mereka akan berpuasa. Dan otomatis jika mampu mereka akan berhaji. Tapi stressing yang ditekankan di sini, masalah penting yang tidak bisa ditinggalkan adalah masalah syahadat, sholat dan zakat. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Qauluhu akhrajahu. Perkataan al-musannif akhrajahu, telah mengeluarkan hadis ini dua orang imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengeluarkan kemana mengeluarkannya? Mengeluarkan dari diwan-diwan hadis, dimasukkan ke dalam kitab sahih masing-masing. Ya, mengeluarkan dari sumber-sumber hadis, dikeluarkan, dipilih, dimasukkan ke dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, dinyatakan oleh beliau berdua sebagai hadis yang sahih. Ai al-Bukhari wa Muslim, keduanya mengeluarkan hadis ini, maksudnya adalah al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Wa akhrajahu aidan, mengeluarkan hadis ini juga Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dikeluarkan juga oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, begitu yang kita jelaskan terkait dengan hadis Mu'adz ibnu Jabal. Ada hal yang sangat penting di sini sebagai syahid dari bab yang diketengahkan oleh al-musannif, bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Kewajiban untuk mendakwahkan kalimat syahadat la ilaha illallah kepada umat ini adalah kewajiban yang pertama, karena Nabi mengatakan falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Hendaknya pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah kalimat syahadat. Sudah syahadat, kemudian ada kewajiban lain yang enggak boleh ditinggalkan. Salat. Kenapa? Karena salat adalah tiangnya agama. Bagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sahih. Salat itu adalah amud, imaduddin, tiangnya agama. Dan kemudian zakat. Karena zakat itu perkara yang sangat penting dan wajib, yang apabila ditinggalkan, imam boleh memeranginya. Ini beberapa hal yang kita bahas dengan hadis Mu'adz ibnu Jabal. Termasuk yang kita bahas dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa hadis ahad itu tidak wajib dijadikan sebagai dasar untuk masalah-masalah akidah. Kalau tidak wajib, maka waktu itu orang-orang Yaman tidak wajib untuk menerima dakwahnya Mu'adz. Kalau mereka merasa tidak wajib menerima dakwahnya Mu'adz, mereka tidak disebut sebagai muslim. Makanya mereka menerima. Ketika mereka menerima, disebut sebagai muslim. Dan mengapa menerima? Karena percaya dengan dakwahnya Mu'adz bin Jabal bahwa itu dari Rasulullah SAW. Meskipun Mu'adz sendirian. Mungkin itu saja yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya adalah hadis yang lain. Maka kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaAllah. Satu hadis, apabila kita fahami dengan baik, maka itu adalah ilmu dan hasanah yang sangat penting bagi kita. Hadis Mu'adz ibnu Jabal ketika diutus ke Yaman, diutus pada tahun 10 Hijriyah, artinya sesudah Fathu Makkah.
Mungkin itu saja. Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin mencari kejelasan, dipersilahkan. Fadhol. Jadi tingkat kepedulian kita kepada masyarakat yang paling besar adalah menyelamatkan agar mereka selamat, kita dan mereka selamat dari ancaman siksa api neraka. Adapun dunia akan ada makhraj selama kita bertakwa. Gak usah macam-macam deh di dunia. Di dunia ini hidup tidak usah macam-macam. Takwa saja modalnya, bertauhid saja modalnya. Insya Allah akan selesai urusan-urusan dunia. Dan yang paling penting adalah sukses kita di akhirat, sukses umat di akhirat. Jadi kita harus mendakwahkan kalimat tauhid supaya umat seluruhnya beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak melakukan perbuatan syirik, sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Mungkin itu saja yang kita kaji. Nas'alullaha ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.